Bang, kan kita tahu kemarin memang Pilwali, Pilgub, bahkan Pilbub ini sudah selesai, Bang. Tapi dari 10 kabupaten kota kan kita tahu ada 2 kabupaten, Mahulu sama Kukar, yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang, Bang. Nah, ini kan harusnya kita sebagai masyarakat, walaupun ini kan sudah final nih keputusan dari MK ini kan sudah ingkrah dia, Bang. Berarti masyarakat kita harus sama-sama mengawal agar pelaksanaan PSU ini berjalan lancar. Bang, ada enggak pesan-pesan kepada pemuda yang baik di Mahulu, di Kukar untuk sama-sama nih menjaga agar pergelaran PSU ini berlangsung aman, damai, lancar tanpa hambatan apapun, Bang? Ya, buat kawan-kawan pemuda, khususnya di Kukar, teman-teman di Mahakam Agung, saya kira kontestasi politik ini bukan juga sebagai harga mati dan ajang adu kekuatan kelompok A, kelompok B, tapi saya kira yang dilihat hari ini adalah bahwa masyarakat Kukar, masyarakat Mahulu mesti melihat bahwa hari ini masyarakat itu sudah cerdas. Benar. Hari ini Mahkamah Hulu, Kejaksaan itu sudah mampu untuk kemudian melihat dan berani untuk membuktikan salah benarnya. Betul. Abang sebagai ketua KNPI Kaltim, kita boleh nanya nggak, Bang? KNPI Kaltim nih apa sih, Bang? Bisa dijelaskan mungkin ke teman-teman Sobat Bersama ID nih, Bang? Ya, di 2021 saya pernah podcast juga di pusat ini. Saya sampaikan bahwa 2021 secara aklamasi saya dipilih oleh kurang lebih 129 suara, Bang, organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI. Ada kelompok NU, kelompok Muhammadiyah, dari sisi keagamaan, Kristen, Buddha, Hindu, kemudian Konghucu, dari kelompok lintas partai politik, Golkar, PDI, P3, PKB, Nasdem, dan beberapa partai-partai yang lain yang memiliki sayap partai, sayap kepemudaan. Ya. Ini Abang ngelihat fenomena hoax di masyarakat, terutama dalam game ini seperti apa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bersama ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time. Garapan Bersama ID bekerja sama dengan Dinas Informatika dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita bersama, narsum kita ini sangat cocok dengan tema kita hari ini. Sebelumnya kita telah membahas yang namanya hoax di masyarakat, hoax di kebakaran, hoax medis, dan kali ini kita akan 3 tema jadi satu, yaitu pemuda, game, dan hoax. Mungkin langsung saja kita sambut, ini dia Ketua ESI Kota Samarinda, Bang Arif Rahman Hakim. Apa kabar, Bang? Baik, Alhamdulillah. Jadi Bang Arif ini selain dia Ketua ESI Kota Samarinda, beliau juga Ketua KNPI Provinsi Kalimantan Timur, dan juga Dewan Pengawas Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Timur, Bang, ya? Yeah. Spesialnya di Rumah Sakit Kanujoso Balikpapan, Bang? Oke. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik, Bang. Bang, mungkin sebelum kita bahas game, hoax, terkait kepemudaan dulu nih, Bang. Yeah. Bang, kan kita tahu pemuda-pemuda kita di Kalimantan Timur ini, terlebih dengan adanya IKN Nusantara ini kan kita tahu harus namanya membangun lah Kalimantan Timur. Abang melihat pemuda kita saat ini seperti apa, Bang? Kalimantan Timur saya kira hal yang hari ini mesti ditonjolkan dan menonjol bicara, dan ini banyak aspek, banyak tinjauan. Tapi saya kira lepas sendiri hari IKN, kemudian ada transformasi 4.0 menuju 5.0. Saya kira pemuda hari ini mesti melek dengan suasana digital. Dia harus adaptif dan mampu untuk kemudian menyesuaikan kondisi yang sekarang. Artinya dia harus updating lah dengan teknologi dan informasi yang hari ini saya kira menjadi salah satu hal yang menjadi kebutuhan primer buat pemuda di Kalimantan Timur.
Oke, Bang, kan kita tahu nih, kemarin pilkada bahkan pemilu nih, pemuda ini sangat besar perannya untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya. Apalagi kita tahu program Republik Indonesia ini kan menuju generasi emas 2045, Bang. Iya. Nah, Abang melihat peran-peran pemuda untuk saat ini nih, Bang. Kan kita tahu nih, dengan berkembangnya era digitalisasi, para pemuda ini kan semakin aktif, semakin cerdas lah untuk ke depannya. Abang melihat apa sih yang harus dilakukan para pemuda ini untuk ya salah satunya mendukung pembangunan di Kaltim mungkin atau seperti apa, Bang? Jadi salah satu simpul atau indeks keberhasilan pembangunan itu mungkin dilihat dari sejauh mana pengembangan kepemudaan. Salah satu indikator keberhasilan. Oke. Kalau bicara kepemudaan, sekali lagi bahwa benar mereka yang kemudian hari ini masuk di dalam banyak ruang-ruang publik ya. Pas kemudian mereka punya presentasi ada profesinya, mahasiswa, kemudian, ada mahasiswa, kemudian apa di pengusaha, Iya. ada teknokrat, akademisi dan segala macam. Saya kira semuanya personal maupun kolektif ya, kadang mereka masuk di dalam salah satu atau terhimpun dalam satu bentuk organisasi tertentu dan menghimpunkan diri dalam bentuk implementasi tertentu. Saya kira mereka memang hari ini diharapkan dan diminta untuk memberikan kontribusi lebih. Kemarin pileg maupun pilkada di Bali, pemilihan Bupati, gubernur. saya kira para pemuda untuk kemudian memberikan warna tersendiri. Betul. Nah, hari ini kita bukan lagi sebenarnya transformasi, tapi sudah ada di dalam suasana yang serba berbau digital. Tidur sampai kemudian kita tidur lagi, semua harus informasi dan harus media itu betul-betul ada dan tidak ada jarak dengan kita. Ya memang saya lihat kemarin pada saat pileg, pada saat wali kota, bupati, gubernur, mereka memposisikan diri di dalam memaksimalkan peran-peran, memberikan informasi terbaik, kemudian menjadi bagian di dalam proses kampanye. Kemudian mereka juga masuk di dalam bagaimana sama-sama mencoba untuk hoax itu betul-betul diminimize, kemudian proses pelaksanaan pilkada itu berjalan memang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang mereka pelotetin. Juga saya kira itu menjadi hal yang menurut kita itu satu bentuk kontribusi yang dilakukan oleh pemuda hari ini, terutama di Sampailah untuk Kalimantan Timur. Oke, Bang, kan kita tahu nih pilkada, pileg sudah selesai dan saat ini memang kita tahu kemarin-kemarin ada perbedaan pandangan nih, Bang, terkait salah satu calon dari masing-masing pemuda. Kan pasti ada pilihannya sendiri nih, Bang. Ada ajakan nggak, Bang, kepada pemuda untuk saat ini kan kita tahu nih yang terpilih sudah ada ajakan kepada mereka untuk sama-sama untuk berkontribusi bahkan bersinergi nih, Bang, sama-sama membangun Kalimantan Timur ke depannya, Bang. Jadi ada anekdot yang muncul ya. Pilkada maupun pilgub, tiga hal yang ada tiga kondisi. Kadang-kadang orang itu sulit untuk kemudian dikasih tahu, kadang sulit untuk dinasihati. Pertama itu orang yang jatuh cinta, fanatik, Bang, ya, terlalu fanatik dia, Bang. Orang jatuh cinta itu sulit untuk dikasih tahu itu. Kedua, kondisi dia lagi silakan diri.
Dan yang paling apa namanya, yang paling ngeri ini yang ketiga ini, fanatisme. Betul. Kemudian tim sukses. Iya. Tim sukses salah satu pendukung partai pendukung bupati, bupati, wali kota maupun gubernur. Segera ini tiga kondisi yang kadang-kadang itu menjadi lucu di kalangan masyarakat. Artinya apa, bahwa memang semua orang punya hak dijamin oleh undang-undang sebagai bagian dari asasi manusia, bahwa mereka punya hak pilih, hak untuk dipilih, apapun ada paksaan dari pun. Benar. Itu satu hal yang saya kira secara independen kita hormati. Proses pilih memilih ini pasti ada kondisi menang kalah. Benar. Tidak ada yang kemudian menang semuanya. Betul. Kondisi kalah semuanya. Itu sudah hukum alam. Itu sudah keluar. Nah, bagi yang menang saya kira tidak terlalu harus jumawa, kemudian apa namanya, terlalu membusungkan badan. Yang kalah juga saya kira tidak kemudian habis waktunya untuk menyesali kondisi terpilihnya jagoannya itu belum diberikan kepercayaan. Tapi saya kira ya itu pilihan yang saya kira harus kemudian kita sama-sama terima Bang ya. Buat yang kalah kita harus cepat move on. Saya kira hari ini titik poinnya adalah bagaimana baik yang menang maupun yang kalah sama-sama berjalan kembali, kemudian lihat hal yang lebih besar, melihat hal yang lebih apa namanya prinsip, lihat hal yang lebih prioritas, bahwa hari ini Kalimantan Timur dengan kurang lebih 2 juta sekian penduduknya, mesti harus kemudian kita terus sama-sama bergandeng tangan memberikan kontribusi lebih, apalagi kemudian bicara kita dari sektor kepemudaan, Samarinda begitu juga saya kira dengan jumlah penduduk hampir 900 ribuan. Saya kira soalan kalah menang ini kalau kemudian ini terus berlanjut, ini tidak habis-habisnya. Dan banyak PR yang hari ini saya kira di Samarinda, kalau termasuk 10 kabupaten kota, ini butuh banyak singgungan yang mesti harus kemudian kita keluar dari persoalan-persoalan yang bicara 1, 2, 3, 4 tahun ke depan, sambil kemudian kita kawal apa yang menjadi visi misi wali kota, bupati, gubernur, wakil gubernur terpilih kemarin. Itu yang menjadi kewajiban kita hari ini, tidak kemudian terjebak lagi dengan euforia masalah. Oke, Bang, kan kita tahu kemarin memang Pilwali, Pilgub, bahkan Pilbub ini sudah selesai, Bang. Tapi dari 10 kabupaten kota kan kita tahu ada 2 kabupaten, Mahulu sama Kukar, yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang, Bang. Nah, ini kan harusnya kita sebagai masyarakat, walaupun ini kan sudah final nih keputusan dari MK ini kan sudah ingkrah dia, Bang. Berarti masyarakat kita harus sama-sama mengawal agar pelaksanaan PSU ini berjalan lancar. Bang, ada enggak pesan-pesan kepada pemuda yang baik di Mahulu, di Kukar, untuk sama-sama nih menjaga agar pergelaran PSU ini berlangsung aman, damai, lancar tanpa hambatan apapun, Bang? Ya, buat kawan-kawan pemuda, khususnya di Kukar, teman-teman di Mahakam, saya kira kontestasi politik ini bukan sebagai harga mati dan ajang kekuatan kelompok A, kelompok B, tapi saya kira yang dilihat hari ini adalah bahwa masyarakat Kukar, masyarakat Mahulu mesti melihat bahwa hari ini masyarakat itu sudah cerdas. Benar. Hari ini Mahkamah Ketetapan itu sudah mampu untuk kemudian melihat dan berani untuk membuktikan salah benarnya. Betul. Ini mekanisme, ini aturan, ini pola. Kalau A, kita bilang A, B kita bilang B. Sehingga
kedepannya ketika kemudian pemilihan ini diulang dan ada kita yang kemudian harus memberikan kontribusi dalam proses tersebut, saya kira sekali lagi saya mengharapkan kemudian kepada dulu diputar tetap apa yang kemarin dilakukan untuk selalu on the track, itu yang saya kira mesti menjadi pegangan kita terus. Artinya walaupun harus move on, bergerak dengan apa namanya suasana yang baru, warna yang baru, dengan pemimpin yang baru, saya kira kita mesti juga melihat bahwa itu bagian dari keinginan kolektif masyarakat secara utuh, ya, bukan iming-iming A, B, C, D. Dan yang paling penting saya kira bicara politik ini kita sudah mulai sekarang betul-betul sama-sama apa yang sudah kita lakukan kemarin, kita sepakat untuk menghindari hoax, kemudian membawa suku, agama, ras, benar tuh, itu juga ya mesti sama-sama kita sebagai pemuda memberikan edukasi yang lebih bahwa politik itu tidak sedangkal itu. Oke, Bang. Ini kan tadi memang kita berbicara panjang lebar terkait pemuda, Bang. Abang sebagai ketua KNPI Kaltim, kita boleh nanya nggak, Bang? KNPI Kaltim nih apa sih, Bang? Bisa dijelaskan mungkin ke teman-teman Sobat Busama ID nih, Bang? Ya, di 2021 saya pernah podcast juga di pusat ini, saya sampaikan bahwa 2021 secara aklamasi saya dipilih oleh kurang lebih 129 suara, Bang, organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI. Ada kelompok NU, kelompok Muhammadiyah, dari sisi keagamaan, Kristen, Buddha, Hindu, kemudian Konghucu, dari kelompok lintas partai politik, Golkar, PDI, P3, PKB, Nasdem, beberapa partai-partai yang lain yang memiliki sayap partai, sayap kepemudaan. Kemudian di sana ada organisasi kemahasiswaan, karena kita dengan Cipayung, ada HMI, ada HMI, semua hari itu berhimpun dan berkomite di bawah KNPI. Kemudian organisasi profesi, organisasi karyaan. KNPI itu sebagai organisasi kepemudaan ya, dia itu tidak berdiri sendiri, tapi dia hadir, pengurus-pengurusnya itu menjadi representasi, ya, perwakilan dari organisasi-organisasi yang ada. Soalnya kemudian yang terpilih itu tinggal akomodir rekomendasi dari seluruh organisasi-organisasi. Menurut mereka ini orang-orang yang terbaik yang direkomendasikan untuk menjadi pengurus. Tetapi di luar itu memang KNPI tetap berikan ruang kepada organisasi-organisasi lokal, kemudian potensi-potensi pemuda yang ada di daerah. Kita hadir dan masuk di dalam satu kesatuan di kepengurusan. Masa kerja atau masa kepengurusan itu 3 tahun. 3 tahun. Pusat, provinsi, kabupaten kota dan sampai kecamatan. Nah, singgungannya dengan organisasi-organisasi itu, kalau di kecamatan pasti organisasi yang level kecamatan. Kota begitu juga. Provinsi, nasional. Organisasi yang berhimpun itu juga kemudian kita lakukan identifikasi, kita registrasi, kita kerjasama dengan Kesbang, kita kerjasama dengan Dispora. Tapi intinya mereka linear secara vertikal dari daerah sampai pusat ada. Itu ya
KNPI satu dengan organisasi kemasyarakatan. Kemudian lingkup program kerjanya saya kira lebih kepada yang membangun karakter building. Bicara leadership, bicara life skill, bicara entrepreneurship, kemudian bicara political exercise. Ya. Bicara KNPI kadang orang selalu mengidentikan bahwa ini organisasi yang semi politik, semi pelajaran memang tidak bisa dipungkiri. Presentasinya itu banyak sektor ya. Ada juga kalangan DPR yang kemudian menjadi pengurus. Karena saya itu ada dari PDI. Itu Romadoni. Doni, Bang Doni. Dia DPR provinsi terus. Iya, di kota sekarang. Jadi pendekar saya lihat di dia kalau nggak salah terpilih jadi ketua fraksi. Yang bendahara saya itu ada dari Golkar. Sekarang lebih banyak di Banten. Tapi dari fraksi PDI. Kemudian ketua harian saya itu Raja Pahlevi. Raja Pahlevi ini dia Gerindra bang ya. Kemudian ketua Porda untuk daerah yang tahun 10 dulu itu masih namanya Pak Isran. Rahman. Ada beberapa kawan-kawan ya. Kemudian P3, Nasdem, PKS. Kemudian dari kalangan profesi dari Kadin ada. HIPMI. Akademisi beberapa kawan-kawan yang pasti paling lebih dominan karena lingkup dan kerjanya itu dari sisi kebijakan publik, keterlibatan mahasiswa itu makanya penting sehingga hal yang sering menonjol di KNPI itu orang selalu melihat hadiran kawan-kawan mahasiswa Cipayungnya. Betul. GMI, BMI, beberapa saya kira itu. Berarti memang KNPI Provinsi Kaltim ini lini sektornya memang luas bang ya, sangat luas. Terlihat dari representatifnya, kita lihat pengurus-pengurusnya bahkan ada dari berbagai partai bang ya. Bang, ini kan kita sudah bicara terkait tadi pemuda dan pemuda. Mungkin kita langsung masuk di game nih bang. Apalagi kan abang ini sebagai ketua ESI Kota Samarinda bang ya. Bang, melihat perkembangan game sekarang seperti apa bang? Saya dipercaya jadi ketua e-sport Samarinda itu pada saat boomingnya pandemi COVID. Nah, betul. Usia e-sport ini lembaga ESI, e-sport Indonesia. Saya pegang Samarinda. Di pusat itu dia ex officio. Ex officio itu artinya siapapun yang jadi kepala BIN itu jadi ketua umumnya. Ketuanya ESI. Untuk yang pusat bang ya. Pusat. Begitu juga di provinsi. Di provinsi itu siapapun yang menjadi kepala BIN, Kabinda Kaltim, itu dia pasti jadi ketua umum ESI. Dan memang yang yang korwil daerah ya bang ya. Dari pos ketua harian, ketua itu memang pelaku game ini ya mereka paham. Hanya untuk di kabupaten kota itu diberikan ruang di DRT-nya Sport Indonesia itu untuk non BIN, non ASN, atau kita yang sipil itu. Saya di Samarinda, di DPRD Bontang, di Paris, di Pasir itu ketua DPRD Pasir, yang ditukar itu ada saya itu
cewek, kami di Utar itu juga begitu, ada ya rata-rata memang ada yang hobi, ada yang sekedarnya, kemudian ada yang cuma mengerti aja bang ya, punya bisnis juga, kemudian ada yang cuma mengerti, ada yang memang betul-betul dunianya, macam-macam macam-macam background. Mereka di kabupaten kota itu yang melihat yang pegang itu perspektifnya banyak. Nah, e-sport itu muncul sebagai edukasi ya, e-sport itu muncul memang, atau EC itu muncul itu datang belakang setelah ada IESPA. Betul. IESPA duluan secara kelembagaan, baru ada muncul EC. Saya tidak bahas IESPA karena dia lebih ke cantolannya itu Kormi ya, sebagai organisasi masyarakat. Betul. Prestasinya di EC yang saya hari ini pimpin. Jadi awal mula kemunculan ini melihat bahwa ada kekhawatiran dari kalangan pemerintah, termasuk dari kalangan intelijen, bahwa ada kejahatan cyber yang marak terjadi itu di dunia digitalisasi, termasuk game. Kalau kita WA, SMS, Messenger, aktivitas chatting yang lain di Instagram itu ada DM. Prosesnya dia tidak terinskripsi. Enggak seperti WhatsApp bang ya? Iya. WhatsApp juga. Dia terinskripsi dan gampang betul dilacaknya. Yang bikin repot itu sebenarnya secret di wilayah. Tapi ini menjadi edukasi. Kita teman-teman pemuda, buat kita masuk para orang-orang tua yang saya kira kita bisa untuk kemudian juga ikut menjadi bagian dari memantau proses ini. Game itu bukan juga menjadi hal yang selalu dianggap toksik, tapi dia menjadi bagian dari pengembangan anak-anak kita, anak muda dan segala macam, bukan hanya sebagai tempat kita bersantai, kemudian mencurahkan waktu kita karena sebagai wasting time kita dengan diri kita. Tetapi saya juga menghimbau ini bagian dari edukasi yang harus dilakukan, bahwa kembali ke tadi, di sana banyak ditemukan kejahatan melalui chatting yang ada di game itu. Setelah dicek secara kondisional bahwa chatting yang ada di mana, dalam game itu dengan chat yang ada di WhatsApp itu lebih enskripsi dengan baik chat-chat yang ada di dalam game. Susah untuk kemudian kita cepat deteksi, kemudian bisa kita lakukan peranan skala digital. Susah untuk kemudian kita bisa kalau tidak kita masuk di dalamnya, kalau kita tidak ikut nimbrung di dalam prosesnya. Sana marak penjualan narkoba, kemudian penjualan anak dibawa ke luar negeri, kemudian secara regional juga mereka dikirim sebagai budak-budak, lebih ke perdagangan manusia bang ya, untuk perdagangan manusia, belum lagi urusan narkoba, belum lagi urusan jual-jual senjata dan lain-lain, kejahatan-kejahatan yang kita kadang-kadang terhenyak dan kaget gitu. Ternyata di sana lebih ngeri. Nah itu yang kemudian pemerintah melihat ini kita harus turun tangan, kita harus muncul di situ. Cuma yang repotnya, ini dunia game ini kan luas banget ya.
banyak banget anunya. Banyak macam Proses gamenya juga. Developernya banyak, vendornya banyak. Betul. Kemudian proses adaptasinya juga banyak. Belum komunitas-komunitas. Benar. Mereka punya komunitas tersendiri. Mobile Legends sendiri, PUBG sendiri, Free Fire sendiri. Belum lagi Lokapala, Tekken, eFootball. Nah, pemerintah agak kesulitan memang sehingga dibuatlah oleh mereka satu pertemuan, pemerintah turun, badan intelijen turun untuk ini hadirnya negara sebagai bentuk kepedulian dalam rangka meminimais kejahatan-kejahatan cybercrime melalui lembaga olahraga yang bernama eSport Indonesia. Itu salah satu bentuk hadirnya negara dalam proses ini. Nah, repotnya begitu ini sudah dikampanyekan, game ini bagian dari kerja-kerjanya pemerintah. Repotnya ini kan orang tua. Betul. Orang tua ketika ini kita mau kampanyekan, orang tua kan melihat game ini satu hal yang juga berbahaya. Benar. Dari sisi perspektifnya orang tua tuh. Dan toksiknya. Canduan. Benar. Kadang-kadang anak-anak gara-gara game itu lupa waktu. Benar. Kadang-kadang gara-gara game ini anak-anak juga suka ngomong kasar, Nah, itu yang kemudian oleh eSport hari ini itu dibuatkanlah semacam kurikulum ekstrakurikuler yang mau dimasukkan ke sekolah-sekolah. Nah, perdebatannya ada di situ di Kementerian Pendidikan hari ini. Antara ini sebagai bagian dari hal yang sangat urgensi dilihat, kemudian diakomodir atau tidak. Tapi itu masih kita tunggu sampai hari ini regulasinya. Tapi kan di Samarinda Samarinda sudah mulai tuh. Betul. Saya lihat di beberapa sekolah-sekolah ada di Bakti, beberapa SMK, Cinta Kasih saya kira mereka melihat bahwa ini penting. Ini penting bahwa game dan kondisi sekarang anak-anak itu sudah semakin kita melarang, semakin mereka juga betul akan sulit untuk kita bendung. Maksud e-sport bahwa dengan adanya program ekstrakurikuler itu kan membuka mata dan memberikan edukasi secara langsung bahwa begini loh cara bermain game yang baik, mengatur waktu yang baik. Kemudian di sana bukan hanya bicara main game, di sana ada pendidikan. Di sana ada pengembangan karakteristik. Kemudian ketika kita di luaran tidak kemudian masuk di dalam lembaga e-sport ini, orang boleh pada saat kompetisi itu silakan aja kata-kata toksik. Tapi ketika dia sudah masuk di e-sport, mereka gabung di bawah binaan kita, kemudian komunitas-komunitas, hal-hal yang kemarin mereka bisa teriak-teriak di kafe, segala kebun binatang dan segala macamnya itu pasti ada batasannya, Bang, ya. Bukan hanya kita batasi, itu hal-hal yang kemudian dilarang, kita tidak tolerir. Gitu kita dapati ada yang teriak-teriak macam-macam pada saat kompetisi kita buat, kita langsung bisa diskualifikasi. Itu proses edukasi yang kita lakukan bahwa bermain game boleh kemudian kita mengeluarkan semua kita punya adrenalin, tapi ada batasan-batasan. Mulut juga harus dijaga, itu juga harus kemudian kita depan. Ya seperti itulah tantangannya hari ini buat kita di ESI. Berarti memang, Bang, terbentuknya ESI Indonesia ini sendiri itu memang dari aware-nya badan intelijen terhadap tadi yang seperti Abang bilang maraknya di dalam game itu, kalau kita tidak masuk ke dalamnya sulit untuk dideteksi ya, Bang, ya. Dan itu juga mungkin alasan mengapa pimpinan pusatnya dari BIN, terus provinsinya Kabinda, Bang, ya. Nah, Bang, tadi kan berbicara terkait ekstrakurikuler nih, Bang.
Abang melihat saat ini kan memang ya kita tahu tadi seperti Abang jelaskan dengan adanya eskul ini anak-anak tuh tidak hanya untuk bermain game tapi diberi seperti misalnya game ada waktunya kapan kalian harus main dan mungkin di rumah bisa saja dia nggak main Bang, belajar tapi tiap di eskul aja Bang ya. Oke, tuh Abang saat ini melihat tuh seberapa optimis sih Bang dengan memang kita tahu perspektif orang tua sekarang kan sudah makin terbuka nih Bang. Seperti apa sih optimis dari seorang abang nih Ketua ESI Samarinda melihat untuk eskul ini ya kementerian tuh menerimanya untuk diadakan di kurikulum Bang? Ya memang masih tarik ulur ya, masih tarik ulur walaupun memang ada kondisi-kondisi, ada kebijakan-kebijakan khusus di daerah yang kadang dia melakukan sendiri ya. Di Bakti, kemudian di Balikpapan ada beberapa juga ya sekolah-sekolah sudah menerapkan karena mereka aware banget, peduli banget dan mereka melihat bahwa gaming ini masuk dalam ekstrakurikuler bukan nyuruh anak-anak itu main game, betul. Bukan hanya nyuruh anak-anak itu main game, tapi ada di sana pola edukasi, di sana ada tahapan-tahapan yang mulai dari basic, kemudian intermediate, sampai kemudian advance yang kita lakukan. Di sana bicara attitude, di sana bicara perspektif, kemudian di sana bicara ini loh, game ini bukan hanya kalian main, game ini juga di sana ada peluang bisnis, prestasi juga, ada profit, di sana itu ada prestasi. Di sana ada kebanggaan kedaerahan, kebanggaan kita dari sisi nasionalisme. Ini yang mesti dibuka, bukan kemudian game itu masuk dalam ekstrakurikuler kita perintahkan anak-anak SD, SMP, SMA, ayo sudah begitu masuk jamnya ini kita main Mobile Legends rame-rame, main PUBG rame-rame. Perspektif itu yang pelan-pelan kita mau minimize, pelan-pelan, termasuk orang tua. Kita butuh juga. Saya suka dengan orang tua yang teriak-teriak ke orang tuanya ketika sudah waktunya jam sholat maghrib, anaknya masih nge-push Bang ya. Masih nge-push rank. Saya suka ya. Dalam kondisi-kondisi sudah waktunya di istirahat, masih ngumpul dengan teman-temannya di teras rumah, atau ada yang masih ngumpul dengan teman-temannya di kafe-kafe, masih nge-push rank, kemudian didatangi orang tuanya di malam-malam. Saya kira kita butuh yang begitu-begitu. Kita sangat care dengan yang begitu-begitu. Nah, pola-polanya ketika itu kemudian masuk dalam satu kurikulum yang kita namakan kurikulum edukasi game dan program, kalau nggak salah itu di Kementerian Pendidikan tadi ya. Tapi memang belum dikampanyekan secara nasional. Di situ kemudian orang tua akan melihat teman-teman yang penyuka, penghobi maupun memang dia praktisi, itu akan melihat bagaimana pemerintah hadir, bagaimana pemerintah aware terhadap anak-anak yang hari ini ada di dalam dunia itu, mengkondisikan ada mekanisme, ada sistem yang kita bangun agar semuanya terkendali dengan baik on the track. Bang, dari ESI Samarinda sendiri saat ini kesibukannya apa Bang? Apakah dalam waktu dekat ini akan ada porprov mungkin atau persiapan apa dari ESI Kota Samarinda sendiri Bang? Kita itu mungkin bulan Ramadan insyaallah, bulan Ramadan ini kalaupun geser ya habis Lebaran, kami mengadakan muskot. Karena priorisasi saya itu sudah selesai. Saya kembalikan nanti kepada komunitas gamer Samarinda. Ya kalau kemudian masih diberikan kepercayaan untuk kembali memimpin e-sport Samarinda, saya insya Allah masih siap maju. Dan saya kira masih banyak PR yang harus kami tuntaskan. Kemudian pada saat pelaksanaan muskot itu kita juga sekalian bikin ajang
kompetisi, Hmm. entah nanti kemudian bentuknya open, Oke. atau kemudian nanti itu menjadi bagian dari pemanasan menuju Porprov di Pasir nanti tahun Hmm. 2026. Oke. Jadi kalau bicara pemanasan ajang Porprov, berarti ada kurang lebih 7 game itu yang harus saya buka Oke. slotnya. Mobile Legends harus buka. Hmm. Nah, tinggal lihat kategorinya lagi nanti, Hmm. menyesuaikan dengan apa namanya technical handbooknya nanti Hmm. yang dikeluarkan oleh provinsi. Bahkan nanti seperti kemarin di Porprov Brawl, ada kategori putra, ada kategori putri, campuran, mix ya. Masuk juga PUBG begitu, Free Fire juga begitu. Kemudian untuk PES-nya nanti mungkin ada single, ada apa namanya? Co-op, Ya, double. Termasuk juga game yang hari ini tuh lagi booming, walaupun saya lihat tidak se-booming Mobile Legends, tapi ini kita buka ruang AOK. AOK. Itu rencananya mungkin di Porprov 2026 di Pasir itu sudah kita dipertandingkan Bang ya? Pertandingkan. Cuma tinggal kita tunggu aja nanti slot ini dibuka apa enggak oleh TD ya, Technical Delegates, ditunjuk sama Pemprov SC provinsi untuk menangani e-sport. Saya kira itu. Bang, ini sebelum kita masuk terakhir terkait hoax nih, terakhir nih Bang, di Samarinda sendiri ini kan kita tahu akhir-akhir ini komunitas game ini sepi banget Bang, nggak seperti beberapa tahun kemarin, perlombaan, turnamen dan lain-lain. Itu harapan Abang ke depannya terhadap para gamers, komunitas, dan ya inilah yang bikin turnamen ini apa Bang ke depannya? Nggak juga sepi, tapi memang menurun ya. Sepi tapi menurun apa namanya euforianya, rame-ramenya, dan saya melihat memang hari ini lebih banyak dilakukan oleh apa namanya grup-grup yang vendor-vendor besar ya, Telkomsel, grup-grup hotel-hotel, bahkan instansi pemerintahan Bang. Pemerintah itu sudah menjadi memasukkan di dalam program tahunan, misalnya kayak Pemkot Kota Samarinda. Saya bersyukur dan berterima kasih banget kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga Haji Muslimin ya, Pak Muslimin, yang sudah care ya, sudah peduli untuk pengembangan e-sport di Kota Samarinda, dengan memasukkan e-sport itu menjadi salah satu ajang apa namanya premier Mas sekarang. Premier di setiap acara festival Mahakam. Ada beberapa lagi ajang-ajang tahunan yang dilakukan oleh Pemkot, itu e-sport itu selalu hadir terdepan dan diberikan ruang oleh Dispora Kota Samarinda. Makanya saya sangat berterima kasih banget kepada Pemkot Samarinda melalui Dispora. Nah, memang hari ini salah satu fungsi e-sport itu juga yang mesti orang-orang tahu hari ini di Samarinda, bukan hanya membina, kemudian menumbuhkan dan mencari bakat-bakat lokal yang kemudian bisa kita dorong sampai punya nama di kancah nasional maupun internasional. Itu betul menjadi salah satu tujuan utama. Tapi ada tujuan mulia dan utama lainnya yang saya kira ini menjadi salah satu motivasi hari ini, makanya saya bertahan juga menjadi ketua seperti itu, mengembangkan potensi-potensi UKM kita. Jadi misalnya kita punya produk, punya coffee shop, kita punya coffee shop. Kayak Busam ini punya coffee shop. Iya betul. Saya kira berapa kali ya e-sport juga melakukan kerjasama. Tapi skala Busam ini kan sudah skala besar ya, menengah ke atas. Maksud saya ini kopi-kopi shop yang ada di sudut-sudut jalan, di dalam gang. Bahkan yang mungkin baru buka Bang, yang baru buka, yang sepi.
yang butuh untuk kemudian kita Iya, exposure-nya. perlu kita kampanye, kemudian kita promosikan. Itu e-sport hadir dan mempromosikan. Betul. Dan saya selalu meyakinkan kepada mereka bahwa kami yang hadir datang, kami yang kami yang promosikan, kami yang biayai, seluruh makanannya itu pasti habis. Betul. Setiap turnamen itu sampai 3 hari bahkan seminggu kita bikin acara. Memang kadang-kadang kaget juga dia. Kita datang dengan ratusan orang, datang dengan puluhan orang. Coba lihat aja kalau Mobile Legend kita buka 32 slot kali 5, belum pendukungnya, belum lagi pacar-pacarnya, belum lagi teman-temannya. 32 kali 5 kali berapa itu? Iya, betul. Dan datang itu nggak mungkin nggak minum, nggak pesan benar. Di situ salah satu yang saya lihat hari ini e-sport Samarinda mau memerankan dirinya dalam pengembangan UMKM. Di mana saja selama ada di wilayah Kota Samarinda, kita mau datangi dan kita mau pantengin. Selama kemudian signal di situ bagus. Betul. Nah itu juga. Selama signal di situ bagus karena kita ini kan sama berhubungan banget dengan butuh banget. Kadang juga tidak bisa di cover dengan wifi. Wifi itu hanya terbatas beberapa orang aja. Berapa user lah dia. Tapi kalau kemudian di sana dia punya jaringan bagus. Masalah tempat itu saya pikir e-sport bisa sulap. Benar. Itu menjadi eksklusif. Betul. Yang penting jaringan. Nomor 1 itu Bang ya. Penting jaringan. Dan ada tempat duduk. Betul. Karena di situ kita tempat duduk itu bukan juga harus kursi. Kita lesehan juga nggak masalah Bang ya. Selama di sana ada signal dan tidak banjir. Bang. Kan dari tadi kita ngomongin masalah game dan lain-lain. Abang sendiri tuh hobi main game nggak sih Bang? Hobi. Game apa Bang? Saya dari SMA, dari SMP main game, dari game ular, masih hadir Sega, Windows, masuk kemudian PlayStation. Saya pemain PES juga. Kalau untuk di HP Bang? Di mobile ini ada Mobile Legend. Mobile Legend. PUBG walaupun jarang. Free Fire Free Fire itu install install kemudian AOK, saya main AOK nih. Saya main AOK juga. Dan belum lagi beberapa game-game yang saya kira kan lucu dong. Saya sebagai ketua e-sport begitu ditanya nggak paham Bang ya. Pala ditanya PES, ditanya nggak paham. Tekken, masa ketua e-sport nggak paham? Betul. Ya, minimal walaupun tidak tahu dan tidak jago, minimal paham lah. Pengetahuan umumnya paham Bang ya. Tapi kalau Mobile Legend, PUBG ayolah. Masuk PES, kita boleh coba. Wah, itu siapa tahu ada sobat Busa Maidi yang mau nantang Bang Arif nih. Main di PlayStation, oke lah. Saya kira itu Bang. Bang, terakhir nih kita bahas masalah hoax Bang. Kita tahu di pemuda game ini kan kental sekali yang namanya hoax bertebaran Bang. Apalagi kita tahu di dalam game hoax itu aja sudah sering sekali ya, apalagi penipuan lah jatuhnya Bang ya. Misalnya ada event ini akunnya kehack. Nih Abang ngelihat fenomena hoax di masyarakat terutama dalam game ini seperti apa Bang? Hoax itu salah satu musuh utama kita. Betul. Bukan hanya e-sport ya. Sport bukan hanya urusan game. Benar. KNP juga itu salah satu kampanye kita. Stop hoax. Di sektor-sektor yang lain juga kita sampaikan kepada teman-teman organisasi kemasyarakatan pemuda. Masuk ketika saya keliling di 10 kabupaten kota, hoax ini menjadi satu hal yang selalu menjadi kampanye di luar yang lain-lain ya. Narkoba, kemudian illegal logging, illegal mining itu menjadi bagian kampanye. Tapi hoax ini
menjadi trending utama kita. Kenapa? Karena saya kira ini penyesatan cara berpikir orang, kemudian adium itu yang kemudian selalu mengiring masyarakat untuk percaya pada sesuatu yang ternyata tidak bisa kita buktikan kebenarannya. Nah, makanya saya selalu menyampaikan kepada pihak-pihak bahwa begitu ada info, begitu ada berita, begitu ada narasi, kita cross check benar-benar sumbernya, kebenarannya. Jangan sampai kemudian kita termakan. Apalagi dunia digital hari ini. Iya. Kita duduk begini, ya di sebelah ada cewek, sementara kita ini cuma ngobrol begini. Betul. Di AI apalagi sekarang, Bang. Kemudian ada platform yang namanya AI, yang kita generate sebentar, bisa kelihatan. Kadang kelihatan mesum dan macam-macam. Betul itu, Bang. Padahal itu permainan digitalisasi. Nah, yang begini-begini belum yang lain-lain ya. Banyak produk-produk digital kita yang dikombinasikan bisa untuk melakukan hal-hal yang saya kira tujuannya adalah untuk mereduksi gambar yang rusak, kemudian memperbaiki, dan itu sebagai bagian dari produk-produk digital yang positif. Orang hari ini sudah mulai saya lihat menggunakan itu dan mengarah-arah ke hal-hal yang negatif dan berujung destruktif untuk anak-anak muda. Makanya saya selalu mengingatkan bahwa ketika kita juga bermain di wilayah-wilayah media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, segala macam, jangan langsung kemudian mempercayai sumber-sumber yang tidak jelas kebenaran informasinya, tapi kemudian lakukan dulu faktual, lakukan dulu pengcross-checkan secara benar sumber-sumbernya, asal beritanya, kemudian setelah itu menjadi hal yang menurut kita itu bisa kita percayakan, dan kita juga punya berizin untuk kemudian kita lakukan posting, kita publish, baru kemudian kita publish. Hari ini kan enak-enak aja nih, punya foto orang kita publish. Betul. Hak cipta dan kreasi orang, pemikiran orang kita publish. Kita anggap seakan-akan itu menjadi bagian dari kreasi kita, tapi itu sebenarnya adalah punya orang. Betul. Nah, itu yang saya kira mesti sama-sama kita kampanyekan gitu. Agar kemudian kita betul-betul apik dan cerdas mengawal mengawal informasi di dunia digitalisasi hari ini. Bang, ini kan hampir 45 menit kita sudah menemani Sobat Busama ID. Nggak terasa, Bang, ya? Nah, ini ada nggak, Bang, pesan-pesan terakhir, closing statement lah dari Abang terkait mungkin ya peran serta media lah dalam mengawal yang namanya hoax ini, tips dan saran dari Abang kepada masyarakat, apakah dengan adanya hoax ini ya tadi seperti Abang bilang difilter dulu, dicari dulu sumbernya dari mana, kalau bisa jangan di-share, Bang, ya. Nah, mungkin ada closing statement dari Bang Arif nih, Sobat Busama ID. Baik, Sobat Busama ID, teman-teman pemuda khususnya, saya kira keterlibatan media itu memang sangat penting dalam proses kampanye kita untuk menolak hoax berkembang di masyarakat. Tapi bukan hanya media sebenarnya juga yang kita berikan tanggung jawab penuh, tapi ini juga bagian dari bentuk kolektivitas yang masyarakat harus juga ikut ambil bagian. Pemuda, kemudian pemerintah sebagai leading sektornya, kemudian organ-organ di luaran ya, KNPI, kemudian organ-organ kemahasiswaan, belum lagi pelaku-pelaku industri, pelaku-pelaku dunia digitalisasi. Kalau kemudian kita sama-sama
mesti harus bahu membahu, ya memang harus bahu membahu. Betul. Di dalam proses, tidak bisa sendirian, tidak bisa kemudian kita lakukan secara partikulir, personal. Benar. Tapi ini memang harus kita lakukan secara kolektif, kita mesti harus lakukan secara berjamaah, bahwa kita sama-sama betul-betul menolak dan mengharamkan bila perlu segala bentuk pembohongan berita yang lewat di beranda-beranda kita. Saya kira kita butuh juga untuk sama-sama, kan itu ada ada proses yang bisa kita lakukan dengan melaporkan berita-berita tersebut kepada pihak-pihak. Saya kira 1-2 klik yang kita lakukan ini positif untuk mereduksi, minimize proses-proses berita-berita yang saya kira itu tidak sehat. Benar. Berkeliaran atau hilir mudik di masyarakat. Oke, Sobat Kusama ID, seperti yang disampaikan Bang Arif tadi, kita pemuda dari Kota Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur, kita harus bisa semaksimal mungkin memanfaatkan yang namanya era perkembangan digitalisasi, Bang ya. Siap. Jangan sampai kita jadikan era digitalisasi ini sebagai ya itulah yang namanya hal-hal negatif, melainkan terus untuk melakukan hal positif demi meningkatkan ya efektivitas kita sebagai pemuda ke depan untuk pembangunan Kalimantan Timur sendiri, Bang ya. Oke, saya Aditya Setiawan dan Bang Arif Rahman Hakim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Kusama ID.